Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Hari ini gue mau ngebahas masalah content gap. Content gap tuh kayak gini. Gue misalnya input keyword warna tersier kayak gini nih. Ini ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu bla 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 bla, dan ini punya gue. Punya gue ada di urutan 9 dan ini ada di urutan yang punya detik itu ada di urutan pertama. Sering kan lo bertanya-tanya, gue udah nge-backlink udah bagus banget, gue udah ngasih backlink yang keren-keren banget, kok masih ada di bawah gitu. Apa sih penyebabnya kok gue masih di bawah? Sementara untuk kita perbandingan secara backlink, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama punya gue, itu backlinknya nggak jauh beda, sama-sama kuat gitu, sama-sama bagus. Kok punya dia masih ada di atas? Sering ngalamin kayak gitu ya. Iya bang, gue sering banget tuh, backlink gue udah bagus kok nggak naik-naik gitu. Nah, ini yang dibilang content gap, ada perbedaan antara konten. Kita harus nyari atau kita harus ngecek perbedaan konten kita dengan yang ranking di atas kita. Apa kekurangannya? Nah, untuk melakukan ini tuh biasanya kita menggunakan yang namanya ini, RF. Content gap. Cuman nih kalau RF kan harganya lumayan, gitu. Sekarang ini kita bisa menggunakan Gemini untuk melakukan content gap. Gemini ini kan punya Google. Jadi secara tidak langsung yang ada di sini, Gemini itu harusnya paham karena data-data yang ada di Google Search ini kan jadi supply data buat Gemini kan. Jadi harusnya dia bisa menganalisa. Kalau di ChatGPT kemungkinan enggak. Menurut gue ya kemungkinan sih enggak. Nah sekarang kita langsung aja ke ChatGPT, ke Gemini kayak gini. Gue itu ini udah gue bikinin promptnya. Langsung aja ya guys ya. Ketikin kayak gitu. Tolong lakukan perbandingan artikel dari dua link berikut ini. Yang pertama ini gue masukin, kasih kurung kurawal yang punya detik.com versus yang punya gue. Punya gue ranking 9, dia ranking 1. Bla 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 bla. Untuk keyword warna tersier dan jelaskan keunggulan dari konten tersebut sehingga bisa rank 1 di Google Search untuk keyword warna tersier. Gue mau minta Gemini untuk menganalisa perbedaan konten gue dengan detik. Apa sih yang membuat detik itu tetap masih ada di ranking 1? Kok punya gue kok susah banget ngedekatinnya? Nah, langsung aja kita enter. Alright. Ditunggu. Perbandingan artikel tentang warna tersier yang pertama ini adalah punya detik.com. Ini kelebihannya adalah lebih ringkas dan mudah dipahamin, dilengkapi infografis roda warna, menyajikan tabel contoh warna tersier. Terus kekurangannya kurang mendalam, tidak membahas aplikasi warna tersier. Sementara buat punya gue yang ini Indra kayak ini bla bla bla, kelebihannya lebih mendalam, menjelaskan cara mencampurkan warna tersier, membahas aplikasi warna tersier. Kekurangannya lebih panjang dan kompleks, tidak menyertakan infografis ataupun tabel. Keunggulan untuk rank 1 di Google Search itu lebih mendalam dan informatif. Artikel ini membahas topik secara lebih detail dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pembaca. Terus menggunakan SEO on page yang baik. Alright. Artikel ini menggunakan judul, heading, dan subheading yang relevan dengan keyword warna tersier. Soal subheading, heading, judul, dan segala macam lu bisa lihat video gue yang cara optimasi judul artikel ya guys ya. Terus memiliki backlink dari website lain. Ini Gemini loh yang mensuggest memiliki backlink dari website lain. Artikel ini memiliki beberapa backlink dari website lain yang meningkatkan kredibilitas di mata Google. Namun artikel di detik.com juga memiliki peluang untuk rank 1 di Google Search. Ini berarti ini punya Indra Kusuma nih. Itu Indra ya. Kelebihannya keunggulan gue di rank 1 Google tuh. Namun artikel di detik ini menambahkan informasi grafis ataupun tabel, memperluas artikel dengan informasi yang lebih mendalam, membangun backlink dari website lain juga sama-sama menggunakan backlink dari tempat yang lain. Terus ini dia juga ngasih tips nih, gunakan keyword warna tersier di judul, heading, subheading, dan meta description. Ini semua udah gue lakukan. Buat artikel yang informatif, mendalam, dan mudah dipahamin. Mungkin di bahasa artikel gue itu kontennya jangan ini.
jangan ngalor ngidul dulu gitu. Jadi kita langsung to the point. Nah masalahnya kemarin waktu gue bikin konten warna tersier itu, gue kan melakukan rewrite dari yang waktu saat itu ranking 1 itu punya Tokopedia kan. Jadi harus diperbaikin kontennya. Memang gue ngakuin harus diperbaikin. Terus gunakan visualisasi seperti infografis emang gue nggak punya. Jadi ada table gitu, table warna. Gue itu cuma taruh table warnanya di image. Nah image gue itu nggak kebaca sama dia karena gue pakai WebP. Membangun backlink dari website lain yang relevan dengan topik artikel. Tetap ya, backlink itu tetap harus digunakan sih. Mau nggak mau, terserah lah ya orang ngomong backlink itu nggak berguna. Bodo amat lah. Ini Gemini produk dari Google, nganjurin. Nah dengan prompt yang sama kita coba tes di ChatGPT. Nah ini udah gue masukin. Kita menggunakan prompt yang sama. ChatGPT nggak bisa menganalisis untuk content gap. Dia cuma bisa mengasih kisi-kisi yang harus lo lakukan. Dan kisi-kisi yang dilakukan ini seperti konten dan isi, kualitas tulisan, terus kekuatan SEO, lantas otoritas dan kepercayaan, interaksi dan pembagian, kualitas bla bla bla. Ini bikin lo pusing nih. Lo pasti bingung kalau dikasih kayak gini. Gemini masih lebih enak ya ngejelasinnya. Kalau Gemini itu seolah-olah lo kayak punya asisten master SEO gitu. Apa sih yang harus lo lakukan dari content gap lo itu? Content gap lo ini perbedaan konten lo dari rank 1 sama rank dengan artikel lo yang misalnya rank 10 itu, ini lo kekurangannya, ini lo kelebihannya. Ini yang harus lo lakuin. Nah lebih enak ya Gemini. Kalau ChatGPT lebih pusing. ChatGPT mungkin buat orang yang udah advance. Kalau yang masih belum advance, masih ya biasa standar SEO-nya masih standar biasa, lebih baik pakai Gemini ya. Kita lanjut, kita tes menggunakan Cloud dengan prompt yang sama. Terus kalau Cloud ini dia bisa menganalisis, cuman kita mau lihat kualitas analisisnya ya. Setelah menganalisis kedua artikel tersebut untuk keyword warna tersier, berikut adalah perbandingan dan analisis keunggulan konten untuk mendapatkan peringkat 1 di mesin pencari Google. Yang pertama dibahas itu adalah detik, terus konten yang lebih lengkap, struktur artikel yang rapi dan mudah dibaca. Ya maksudnya punya gue tuh nggak lebih mudah dibaca gitu, kan kampret. Sarkas nih. Gambar visual yang membantu menjelaskan konsep. Kalau untuk gambar, gue secara ukuran gambar gue gede banget. Dan gue itu sampai sekarang masih ke ranking 1 untuk gambar. Jadi kalau soal visual gambar gue nggak ada masalah. Lantas di sini dibilang artikel berasal dari sumber terpercaya. Nah ini, kalau yang analisis ini, yang artikel berasal dari sumber terpercaya, gue di Gemini nggak ada. Dia cuma ngomong bangun backlink. Kalau di Cloud dia lebih tajam ya. Artikel berasal dari sumber terpercaya detik.com yang memiliki otoritas di bidang informasi. Dan itu kekurangan dari blog gue. Blog gue secara otoritif emang belum segede itu. Jadi ketika bersaing kita ketemu itu, yang pasti punya gue kalah sih. Kalau bisa menang, tapi butuh modal yang gede ya. Butuh duit yang gede. Berarti harus gue bikin backlink dengan anchor text warna tersier di web yang gede. Kalau bisa gue sekalian aja hajar di detik juga gue pasang. Nah itu kan butuh duit. Mungkin sekitar 3 atau 4 juta kan untuk satu backlink doang tuh. Wah, enggak deh ya. Enggak, nah karena kondisinya seperti itu, kadang-kadang gue tuh kalau artikelnya sudah ranking di page 1 atau di antara ranking 1 sampai ranking 10, gue udah cukup puas aja. Karena gue udah tahu kalau gue mau lebih dari itu rankingnya, gue harus ngeluarin duit. Udah nggak bisa lagi ngehajar pakai web gratisan ya guys ya. Bang, lu kok konten lu cuma sampai ranking gitu? Bukan, karena gue nggak punya duit. Tapi gue nggak ngasih tahu caranya sama lu. Nah, karena gue sadar diri, makanya gue nggak nguber sampai ranking 1. Karena nggak mungkin pakai backlink gratisan. Ente harus beli backlink yang bagus supaya lu bisa dapat itu tuh sumber terpercaya. Ya karena kalau lu dapat backlink bagus kan, domain authority lu secara otomatis naik kan. Itu ya. Jadi kalau lu ngeblok juga kita harus sadar diri gitu, kapan kita harus ngegas, kapan kita tidak ngegas. Kalau kita ketemu lawan yang ringan-ringan aja masih sekelas gitu, kita boleh ngegas.
Tapi kalau kita ketemu lawan yang berat kayak begini nih, yang authority-nya udah gede-gede di atas 80 gitu, ya sudah lah, kita lu agak mundur, ditahan aja, udah cukup lah, udah cukup di rank papan tengah lah. Terus di bawahnya di nomor 2 dia juga ngejelasin konten yang relatif singkat, jadi menurut dia gue kurang mendalam. Ya udah, hanya menjelaskan pengertian warna tersier secara umum, berarti gue harus lebih dalam lagi tuh kalau gue mengikutin Cloud ya. Cloud ini ngomong-ngomong sudah masuk versi 3 ya, dan dia juga ada berbayarnya sih. Tidak ada gambar visual, dia nggak bisa baca gambar visual karena gue pakai WebP, sumber yang kurang dikenal dan memiliki otoritas yang lebih rendah dibandingkan Detik. Jadi itu sih, jadi ini bisa mencerminkan kalau domain authority atau authority sebuah blog itu emang faktor ranking yang gede ya. Bisa dikalahin sih, bisa, seperti tadi gue jelasin di atas, harus ada duit. Kalau nggak ada duit ya sudahlah. Terus keunggulan artikel dari Detik.com yang mungkin membuatnya mendapatkan peringkat 1 adalah konten yang lengkap dan informatif, struktur konten yang baik. Artikel ini memiliki struktur yang rapi dan mudah dibaca dengan subjudul yang jelas. Hal ini membantu meningkatkan pengalaman pengguna dalam mempelajari topik tersebut. Terus otoritas dan kepercayaan sumber, gambar visual mendukung, optimasi SEO yang baik. Kemungkinan besar artikel dari Detik.com ini telah dioptimasi dengan baik. Nah, soal optimasi ini gue emang ngakuin, gue itu cuma punya satu artikel aja warna tersier, gue nggak ada artikel support sama sekali. Artinya konten gue itu tidak ada internal link. Nah itu masuknya ke struktur konten dan masuknya ke optimasi SEO. Gue tuh emang untuk dua itu gue masih gitulah ya. Kalau gue mau ningkatin lagi berarti gue harus bikin artikel-artikel supportnya. Nah kalau lu nih teman-teman yang pada ngeblogger, jangan kayak gue, jangan dicontohin gue nih. Nah lu bikin artikel support tuh, kasih internal link biar lu struktur konten lu tuh bener-bener bagus. Secara optimasi SEO juga itu hasilnya memuaskan buat lu. Kayak gitu sih. Dengan kombinasi konten yang lengkap, struktur yang baik, gambar visual, otoritas sumber, dan optimasi SEO yang tepat, artikel dari Detik.com memiliki keunggulan dalam menyediakan informasi. Nah ini. Jadi sekarang itu AI bukan hanya dipakai untuk bikin konten, tapi lu juga bisa menggunakan dia untuk menganalisis konten-konten lo. Yang bisa dipakai itu adalah Gemini dan Cloud. Kalau ChatGPT nggak bisa. Ya mungkin kalau ChatGPT yang pro-nya ya. Kalau lu berbayar, gue belum, karena gue emang nggak punya akun yang berbayar. Jadi gue nggak bisa ngecek kualitas dari ChatGPT Pro-nya. Kalau ada teman-teman yang mau ngasih, silahkan kirim aja langsung ke DM gue gitu. Semoga konten ini bermanfaat. Gue Indra Kusuma, peace and out.